Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Madara Madinita Desrianti. Saya dari kelas B dengan NIM 19095111033. Jadi gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Nah, di masa pandemi ini nih mengharuskan kita untuk tidak berkomunikasi secara langsung dengan orang lain, tetap di rumah aja, dan juga apalagi untuk pelajar kayak kita nih, kita harus semuanya serba online secara daring, mulai dari kuliah, ujian, tugas, segala macam. Nah, tapi dari universitas atau instansi dan dari pemerintah sendiri udah memberikan beberapa media yang membuat kita untuk membantu kita dalam cara belajar, kayak misalnya dari video. Nah, jujur aja sebenarnya dari beberapa mata kuliah yang saya ikuti, itu ada beberapa dosen yang memberikan video. Jadi video-video itu membantu kita untuk lebih memahami tentang materi yang dijelaskan gitu. Nah, di video kali ini saya harapkan juga teman-teman semuanya bisa membantu teman-teman semuanya dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi di mata kuliah yang saya ikuti, yaitu bakteri dan mikologi, yaitu materi mengenai antiseptik, disinfektan, dan sterilisasi. Nah, dari ketiga hal yang saya sebutin ini, teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan, karena memang udah sering kita dengar juga. Nah, tapi sebenarnya teman-teman paham nggak sih tentang perbedaan dari ketiga hal ini? Nah, kalau misalnya pengen tahu, bisa banget untuk tonton full terus videonya, karena di sini saya akan membahas tentang masing-masing dari apa itu sterilisasi, disinfektan, dan juga antiseptik, kemudian perbedaan dari ketiga hal tersebut. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sterilisasi. Jadi sterilisasi itu mungkin bisa dilihat dari katanya steril. Steril itu artinya bersih atau bebas. Jadi sterilisasi itu merupakan proses yang dilakukan untuk membebaskan suatu alat dari mikroorganisme. Mikroorganismenya bisa yang bersifat patogen atau apatogen, yang bisa bersifat dalam bentuk vegetatif maupun spora seperti itu. Nah, biasanya sterilisasi ini dilakukan secara fisik atau biasanya dilakukan dengan pemanasan. Nah, biasanya kan sering tuh kita dengar kayak mensterilkan bahan-bahan kayak misalnya direbus atau segala macam dengan temperatur yang tinggi seperti itu. Nah, sebenarnya di sterilisasi ini itu ada beberapa cara juga yang nanti akan saya jelaskan, tapi di sini saya akan menjelaskan yang secara umumnya dulu. Yang kedua itu ada antiseptik. Nah, antiseptik ini merupakan satu bahan kimia. Sebenarnya tujuannya sama untuk menghilangkan mikroorganisme, tapi untuk antiseptik sendiri itu bahan kimia yang digunakan pada jaringan yang hidup, kayak misalnya di kulit, kemudian membran mukosa. Jadi di antiseptik ini bahan-bahan yang digunakan mungkin lebih aman untuk kulit kita dan dengan konsentrasi tertentu juga nih. Nah, untuk selanjutnya disinfektan. Disinfektan ini sebenarnya hampir sama seperti antiseptik, menggunakan bahan kimia juga, cuma perbedaannya disinfektan ini menghilangkan mikroorganisme yang ada di benda-benda yang mati. Jadi mungkin bahan-bahan yang digunakan itu memiliki sifat yang lebih keras atau mempunyai efek yang lebih tinggi juga karena memang digunakan pada benda-benda yang mati. Jadi secara umum antara sterilisasi, disinfektan, dan juga antiseptik itu mempunyai tujuan yang sama, itu untuk menghambat atau bahkan membunuh mikroorganisme. Tapi antara membunuh juga menghambat ini berbeda nih teman-teman. Kalau misalnya membunuh mikroorganisme itu dikenal sebagai germisidal. Nah, germisidal ini nantinya akan dibagi menjadi 3 lagi. Yang membunuh bakteri itu disebut sebagai bakteriosidal, kemudian yang untuk membunuh virus disebut sebagai virosidal, dan yang untuk membunuh jamur itu disebut sebagai fungisidal. Nah, kalau misalnya hanya untuk menghambat mikroorganisme itu dikenal sebagai bakteriostat. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sterilisasi. Nah, sterilisasi ini seperti yang saya bilang tadi itu merupakan cara atau proses untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada di alat atau bahan. Nah, sterilisasi ini punya 2 metode nih teman-teman. Yang pertama itu ada metode fisikal dan yang kedua itu ada metode atau secara kimia. Nah, fisikal sendiri itu dibagi menjadi 5, ada beberapa cara. Itu yang pertama ada sinar matahari. Nah, sinar matahari ini dianggap mampu untuk bisa menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada benda. Tapi nggak semua sinar matahari dapat melakukan hal tersebut. Jadi ada syaratnya, kayak misalnya
sinar matahari dengan panjang gelombang 2000 sampai 2800 lbs saja yang dapat menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada benda-benda sekitar. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, teknologi semakin canggih, kemudian ahli juga semakin gencar untuk melakukan penelitian, akhirnya dibuatlah satu sinar yang disebut sebagai sinar ultraviolet. Jadi sinar ini mampu untuk menggantikan sinar matahari untuk menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada benda-benda sekitar. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Jadi sinar ultraviolet ini itu mempunyai penetrasi yang kurang kuat. Jadi itu tidak mampu menembus kaca ataupun debu. Jadi kalau misalnya di sinar matahari itu kan mampu untuk menembus kaca sama debu karena memang penetrasinya kuat. Tapi di sinar ultraviolet ini belum mampu untuk menembus hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya temperatur. Jadi temperatur ini memang sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan bakteri. Kayak misalnya temperatur yang ekstrim atau temperatur rendah. Jadi bakteri itu tidak mampu hidup di temperatur yang minus 4 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jadi dengan temperatur segitu dapat menghentikan atau menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian ada dehidrasi. Jadi dehidrasi ini merupakan proses untuk menghilangkan air dalam suatu bahan. Jadi misalkan pada daging nih, daging itu kan sering kita lihat ada daging yang dikeringkan. Jadi tujuannya itu untuk tidak ada bakteri yang berkembang di situ. Nah, kenapa sih bakteri yang dagingnya dihilangkan airnya itu tidak dapat tumbuh bakterinya? Karena enzim yang dihasilkan oleh bakteri itu biasanya itu tidak tahan terhadap kekeringan. Jadi ketika satu daging itu dikeringkan, maka bakteri tersebut dapat lemah atau bahkan dapat mati seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik ini adalah cara yang paling efektif atau yang paling sering digunakan dalam sterilisasi. Nah, biasanya itu dikombinasikan dengan peningkatan temperatur. Contohnya pada alat autoclave yang kayak gini. Nah, di alat ini itu dikombinasikan antara tekanan osmotik dan juga peningkatan temperatur. Jadi di autoclave ini menggunakan tekanan 15 lbs dengan temperatur 121 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Jadi biasanya alat-alat yang disterilisasi pada benda ini atau autoclave ini itu biasanya pada benda-benda laboratorium seperti cawan Petri, kemudian tabung reaksi, dan juga bahan-bahan yang lain atau alat-alat yang lain seperti itu. Nah, cara yang terakhir itu ada sterilisasi kering. Jadi sterilisasi kering ini biasanya digunakan pada alat-alat yang memang tahan panas seperti gunting, pisau, dan juga scalpel. Jadi alat-alat ini akan dipanaskan yang membuat bakteri-bakteri tersebut menjadi hilang. Seperti itu. Nah, tadi udah yang secara fisikal. Untuk selanjutnya secara kimia. Nah, secara kimia ini sebenarnya kalau misalnya disterilisasi lebih jarang digunakan karena memang menggunakan bahan kimia. Mungkin nanti akan dibahas pada disinfektan dan juga antiseptik. Oke, untuk yang kedua saya akan membahas mengenai antiseptik. Seperti yang udah saya tadi bilang, kalau misalnya antiseptik ini merupakan bahan kimia yang digunakan atau diaplikasikan pada kulit dengan tujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada pada kulit. Nah, biasanya bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang aman pada kulit dengan konsentrasi tertentu, seperti itu. Contohnya misalnya bahan yang pertama itu ada hidrogen peroksida atau H2O2. Jadi di hidrogen peroksida ini memiliki bentuk yang cair tapi lebih kental daripada air, kemudian memiliki warna yang bening putih kebiruan. Dapat digunakan sebagai antiseptik dengan konsentrasi sekitar 3%. Biasanya kalau misalnya lebih dari itu tidak dianjurkan kembali sebagai antiseptik karena mungkin akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi kulit seperti itu. Nah, di hidrogen peroksida ini selain digunakan sebagai pencuci luka, biasanya itu dapat mengobati otitis media, terus juga pada iritasi telinga itu dapat mengobatinya dengan cara di telinga dicucikan berkali-kali sehingga nanah atau buih yang ada pada telinga itu tidak muncul kembali seperti itu. Nah, kalau misalnya di kehidupan di barang-barang sehari-hari, hidrogen peroksida ini juga ada.
kayak misalnya di cat rambut atau di pemutih gigi. Nah, kalau misalnya di cat rambut, hidrogen peroksida ini digunakan untuk membuat rambut menjadi warnanya lebih pirang. Nah, kalau misalnya di pemutih gigi, membuat gigi jadi terlihat lebih putih. Untuk bahan yang kedua itu ada garam merkuri atau merkuri klorida atau yang kita sering dengar sebagai air raksa. Jadi seperti yang teman-teman tahu, garam merkuri atau air raksa ini merupakan bahan yang sangat berbahaya jika terkena kulit. Jadi dia itu punya toksisitas yang bukan pada kulit aja tapi pada ginjal, mata, bahkan sampai otak. Dan jika terkena mata itu akan menimbulkan kebutaan. Jadi garam merkuri ini memang tidak dianjurkan atau jarang digunakan sebagai antiseptik oleh orang-orang, tapi bisa digunakan sebagai antiseptik dengan konsentrasi yang sangat rendah seperti 0,1% sampai atau 1/ml seperti itu. Terus di air raksa atau merkuri sendiri itu biasanya ada beberapa oknum yang menggunakan bahan ini dicampurkan ke dalam kosmetik. Tapi sebenarnya itu berbahaya teman-teman, karena kalau misalnya digunakan dalam jangka yang panjang itu dapat menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan. Dan dari pemerintah sendiri itu melarang bahan ini dicampurkan ke dalam kosmetik. Oke, untuk bahan yang ketiga itu ada asam boraks. Nah, pasti teman-teman juga udah nggak asing lagi tentang asam boraks karena memang dari dulu ini ramai banget di TV membahas tentang asam boraks. Ada beberapa oknum yang menggunakan asam boraks dan dicampurkan ke dalam dagangan mereka seperti misalnya bakso, tahu, mie dan segala macam. Dan itu juga asam boraks ini kita kenal sebagai bahan yang memang berbahaya bagi kesehatan kita. Tapi itu bila dikonsumsi dan dicampurkan ke dalam makanan yang akan kita konsumsi seperti itu. Kalau misalnya digunakan sebagai antiseptik, sebenarnya asam boraks ini juga baik banget asalkan dicampurkan atau dilarutkan dengan air dengan perbandingan konsentrasi 1:20 seperti itu. Jadi sebenarnya bahan-bahan kimia ini itu bukan satu hal yang buruk jika memang digunakan pada tempat yang tepat gitu, dan dengan konsentrasi yang tepat juga. Kalau misalnya di asam boraks ini akan bahaya jika memang kita konsumsi, akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan kita, tapi baik jika digunakan sebagai antiseptik seperti itu. Dan untuk bahan yang keempat itu ada triklosan. Jadi triklosan ini merupakan bahan yang sering kita jumpai, yang populer dan efektif juga karena kita sering menemukan bahan ini di obat kumur, sabun, dan juga deodoran. Karena di triklosan ini merupakan bahan kimia yang mempunyai spektrum yang luas tapi toksisitasnya tinggi. Jadi mungkin itu yang menyebabkan bahan ini itu populer dan sering digunakan seperti itu. Nah, cara kerja dari triklosan ini yaitu bekerja dengan menghambat biosintesa lipid dan juga membran dari sel bakteri. Jadi menyebabkan sel bakteri tersebut tidak mampu hidup, menjadi lemah dan akhirnya mati seperti itu. Dan untuk bahan yang kelima, ini bahan yang udah sering kita dengar banget yaitu alkohol. Nah, alkohol ini udah sering kita dengar dan bahkan mungkin kita gunakan sebagai barang yang kita gunakan sebagai sehari-hari gitu kan. Nah, alkohol ini juga berfungsi sebagai antiseptik dalam konsentrasi 70%. Jadi kalau misalnya di atas itu mungkin tidak dianjurkan sebagai antiseptik karena mungkin bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi kita. Untuk bahan yang terakhir yaitu bahan rifanol. Jadi bahan keenam ini merupakan cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan atau mengompres luka. Jadi cara kerjanya itu menghambat kuman yang ada di kulit kita seperti itu. Tadi kita udah membahas mengenai sterilisasi dan juga antiseptik. Untuk selanjutnya yang ketiga saya akan membahas mengenai disinfektan. Nah, teman-teman semuanya pasti udah punya stoknya juga atau bahkan ada yang udah sering beli juga tentang disinfektan, karena disinfektan ini menjadi barang yang wajib dan penting selama masa pandemi. Karena disinfektan ini dapat mencegah penularan dari COVID-19. Disinfektan sendiri mempunyai fungsi untuk membunuh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan lain sebagainya yang menempel pada benda-benda mati. Nah, untuk bahan-bahan dari disinfektan itu dibagi menjadi 5 golongan. Untuk yang pertama itu ada golongan alkohol. Jadi golongan alkohol ini itu terdiri dari etanol dan isopropanol.
Nah, untuk turunan dari alkohol ini mempunyai sifat non-korosif tetapi bersifat kaustik. Untuk teman-teman yang belum tahu sifat kaustik itu apa, jadi sifat kaustik itu merupakan sifat yang mengiritasi. Jika terkena kulit itu akan menimbulkan efek seperti terbakar. Untuk golongan yang kedua itu adalah golongan aldehid. Jadi turunan dari aldehid ini ada 3, ada formaldehid, paraformaldehid, dan juga glutaraldehid. Nah, di turunan aldehid ini itu memiliki spektrum yang luas dan juga bersifat stabil, tetapi berpotensi sebagai karsinogenik dan juga bisa untuk mengiritasi selaput lendir. Untuk yang ketiga itu ada oxidizing agent atau senyawa pengoksidasi. Jadi turunan dari senyawa ini itu ada hidrogen peroksida sama seperti tadi ada di antiseptik. Kemudian yang kedua ada iodin dan kloramin T. Nah, cara kerja dari oxidizing agent atau senyawa pengoksidasi ini itu ada mengganggu struktur dan proses sintesis protein dan asam nukleat pada bakteri atau mikroorganisme. Kemudian untuk yang keempat itu ada fenol. Jadi yang fenol ini dia itu memiliki aktivitas antimikroba. Jadi aktivitas antimikroba ini merusak lapisan lipid pada bibit penyakit tersebut. Untuk contoh dari turunan fenol ini yaitu kresol. Dan untuk yang kelima atau golongan yang terakhir itu ada amonium quaterner atau quartz. Jadi amonium quaterner atau quartz ini itu turunannya ada benzalkonium klorid, ada benzetonium klorid, stearinit, dan juga domfimen bromida. Jadi quartz ini memiliki efek bakteriosidal dan bakteriostatik atau dapat menghambat atau membunuh bakteri. Nah, bakteri apa sih yang dapat bereaksi pada quartz ini? Yaitu bakteri dengan gram positif dan juga gram negatif. Selain bakteri, quartz ini juga bereaksi pada jamur dan juga protozoa, tetapi tidak mampu bereaksi pada bakteri yang membentuk spora dan juga virus yang tidak beramplop. Teman semuanya, itu dia mengenai materi sterilisasi, antiseptik, dan disinfektan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan terkait dengan kata-kata yang saya sampaikan atau informasi yang saya berikan. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya lebih memahami tentang materi tersebut. Saya Madira Madinita Desrianti, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!